Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Taib, kembali lagi pada pelajaran bahasa Arab. Kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-5. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang huruful ataf. Huruf al-jar. Kita sudah membahas tentang huruf al-jar. Huruf jar, yang pada kesimpulannya adalah huruf jar adalah huruf yang ketika mendahului suatu kata benda, maka kata benda tersebut harokat huruf terakhirnya menjadi kasrah. Contoh, al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Bukan maktaba, bukan maktabu, tapi maktabi. Kenapa? Karena didahului oleh huruf ala. Huruf ala. Taib. Dan seterusnya, ada banyak contoh huruf jar yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada huruf ataf. Huruf ataf. Apa itu huruf ataf? Huruf ataf adalah huruf penghubung. Huruf penghubung, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata hubung. Kata hubung. Nah, misalnya ada dua buah kata. Dalam satu kalimat ada dua buah kata. Misalnya ini kata pertama, kemudian yang ini kata kedua, Ini kata pertama, yang ini kata kedua. Taib. Kemudian di tengah sini ada huruf ataf. Misalnya wa, Huruf wa. Nah, maka karena di sini ada huruf ataf, antara kata pertama dengan kata yang kedua itu harus ada kesamaan. Kesamaan dalam hal apa? Dalam hal harokat. Misalnya di sini dhammah, maka di sini juga dhammah. Atau kata pertama fathah, Kalau kata yang pertama fathah, maka kata yang kedua juga Kata yang kedua juga fathah, Kalau kata yang ketiga, misalnya kata yang ketiga kasroh, kata yang pertama kasroh, maka kata yang kedua juga kasroh. Jadi antara kata yang ini, yang pertama, kalau ada huruf wa, ada huruf ataf, huruf penyambung, maka kata yang kedua juga sama hukumnya, sama dari segi harokatnya. Baik, kita lihat contoh supaya lebih jelas. Ini, coba lihat kolom yang ini. Huruf al-ataf, huruf-huruf ataf. Apa itu huruf ataf tadi? Kata penyambung atau kata penghubung. Wa artinya dan. Wa artinya dan. Fa artinya maka, tapi bisa juga berarti dan. Wa artinya dan. Fa artinya maka, bisa juga berarti dan. Summa artinya kemudian, Au artinya atau. Am juga atau, Jadi au dan am itu sama-sama atau. Taib. Contoh, Ja'a Muhammadun wa Aisyatu. Salah ini, Aisyatu bukan Aisyatun. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Ja'a Muhammadun Aisyatu wa Hasanun. Coba perhatikan, Muhammadun dhammah, Aisyatu dhammah, Hasanun dhammah. Nah, kenapa Aisyatu ini tidak menggunakan dhammatain? Semua nama yang muannas, semua nama yang nama perempuan, Nama perempuan itu tidak menggunakan dhammatain. Baik. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Terus contoh yang berikut. Fa itu apa tadi artinya? Fa itu bisa berarti dan atau bisa berarti maka. Kalau di kalimat ini artinya dan. Ja'a Muhammadun fa Aisyatu fa Hasanun. Telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan. Taib. Apa bedanya ini? Telah datang Muhammad
menggunakan wa ini ya. Telah datang Muhammad dan Aisyah dan Hasan menggunakan wa. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Apa bedanya dengan ja'a Muhammadun fa Aisyatu fa Hasan? Nah, ini kalau yang pertama ja'a Muhammad wa Aisyah wa Hasan, maka Muhammad, Aisyah dengan Hasan itu sama-sama datang. Ya, mereka bertiga datang bersama-sama, bersamaan. Ya, sekaligus. Tapi kalau ja'a Muhammadun fa Aisyatu fa Hasanun, maka ini artinya telah datang Muhammad kemudian segera menyusul Aisyah, segera menyusul Hasan, ya. Jadi mereka jalan berurutan, mungkin Muhammad di depan, kemudian di belakang Muhammad ada Aisyah, di belakang Aisyah ada Hasan, begitu. Taib. Kemudian ja'a Muhammadun tsumma Aisyatu tsumma Hasanun misalnya ya. Ja'a Muhammadun tsumma Aisyatu tsumma Hasanun. Telah datang Muhammad, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Nah, apa bedanya dengan yang di atas? Telah datang Muhammad, kemudian Aisyah, misalnya Muhammad datang, 5 menit lagi Aisyah datang, 10 menit lagi datang Hasan. Nah, begitu. Itu bedanya antara wa, fa dengan summa. Seperti itu. Kemudian au, apa arti au? Atau ya. Khudhil kitaba awil qirtasa. Khudhil kitaba awil qirtasa. Ambillah buku itu atau kertas itu. Ambillah buku atau kertas ya. Kemudian hal abuka tabibun am mumarridun. Hal abuka tabibun am mumarridun. Apakah ayahmu seorang dokter atau seorang perawat ya. Apakah ayahmu itu seorang dokter atau seorang perawat? Nah, coba perhatikan. Ini dhammah ya. Ini dhammah, kemudian ini dhammah, kemudian ini dhammah. Kenapa? Karena diantarai oleh wa dan wa. Begitu juga ini dhammah, dhammah, dhammah. Kenapa? Karena di sini ada fa, di sini lagi juga ada fa. Ja'a Muhammadun tsumma Aisyatun, ini dhammah Aisyatu ya, bukan Aisyatun, ini salah. Ja'a Muhammadun tsumma Aisyatu. Nah, ini dhammah, ini juga dhammah. Kenapa? Karena diantarai oleh tsumma. Taib. Kemudian khudhil kitaba awil qirtasa. Qirtasa. Ya, ambillah buku itu atau kertas. Nah, kitab ini fathah, ini juga fathah. Kenapa? Karena diantarai oleh au. Ya. Kemudian hal abuka tabibun am mumarridun. Apakah ayahmu itu tabib, dokter, atau mumarrid, atau perawat? Ini dhammah, ini juga dhammah. Kenapa? Karena diantarai oleh am ya. Jadi kesimpulannya setiap kata ya yang diantarai oleh huruf ataf, nah setiap kata yang diantarai oleh huruf ataf ya, baik itu wa atau fa atau summa, nah, atau apa tadi, au atau am. Nah, setiap kata, jadi kalau ada dua kata yang diantarai oleh huruf ataf, maka kata yang kedua mengikuti hukum kata yang pertama ya. Kalau kata yang pertama fathah, berarti kata yang kedua fathah. Kalau kata yang kedua kasroh, berarti kata yang pertama kasroh, kata yang kedua kasroh. Kalau kata yang pertama dhammah, berarti kata yang kedua juga dhammah. Seperti itu. Itu kesimpulan dari pembahasan kita sekarang ini. Nah, kemudian silakan dibuat tugas ya. Silakan dibuat tugas dan dikirim di grup WhatsApp. Tugasnya ini, ayyinil hurufil jarri wal atfi fima yali. Tentukan huruf jar dan huruf ataf pada bacaan berikut ini. Tentukan ya. Cari yang mana huruf jar dan yang mana huruf ataf. Kemudian tulis di kolom seperti ini ya. Huruf jar. Jadi ada mana huruf jar di sini, tulis semua di kolom ini, dan mana huruf ataf di sini, tulis semua di kolom ini ya. Baik, itu tugasnya dikirim di grup WA. Baik. Demikian untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.